Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian hanya bisa menghela nafas, sambil melihat ke arah wanita tersebut. Wanita itu menggigit bibirnya, karena dia tahu kalau laki-laki ini tidak bersalah. Dia ingat karena dialah yang kemarin pingsan, dan kemudian jatuh mengenai Lin Tian. Dan pada saat itu juga, dia berada di dalam pengaruh racun yang. Bahkan di dunia dewa itu sendiri racun itu sangat sulit untuk disembuhkan, apalagi racun tersebut memang dikhususkan untuk wanita. Jika wanita itu tidak mendapatkan bantuan dari seorang pria dengan cepat, maka dia akan mati karena meledak akibat kelebihan energi yang. Air matanya tiba-tiba menetes jatuh ke tanah, lalu Lin Tian menoleh sedikit dan melihat wanita yang dingin itu telah meneteskan air matanya. Melihat hak itu, perasaan lembut muncul di hatinya. Walaupun dia memiliki musuh angin, tapi hal gila yang dilakukan bayi kecil, itu telah membuat dirinya melakukan cocok tanam terhadap wanita ini. Lin Tian berbalik, dan kemudian menghapus air mata wanita itu. Sudah jangan menangis, baiklah, ini semua salahku, aku tahu kamu mungkin berpikir kalau aku sedikit kejam. Tetapi percayalah, aku tidak akan meninggalkanmu seperti ini, ucap Lin Tian dengan lembut. Mendengar ucapan itu, wanita ini sedikit agak tersentuh dengan perkataan Lin Tian. Memang benar kalau Lin Tian ini sangat tampan, dan bahkan bisa dibilang lebih tampan dari pria yang pernah dia temui di dunia dewa. Setelah itu pedang wanita ini terjatuh, dan dia terduduk lemah di lantai goa itu. Dia adalah seorang gadis suci dari sekte kuil suci, dan di sana seorang gadis suci tidak boleh sampai kehilangan kesuciannya itu sebelum mencapai hal tertentu. Tetapi sekarang, kesuciannya telah diobrak-abrik oleh Lin Tian. Itu dapat dipastikan kalau dia akan kehilangan posisinya, dan mungkin saja akan diusir dari sektenya sendiri. Walaupun kekaisaran ayahnya juga hampir tidak kalah dengan sektenya sendiri, tapi alasan dia masuk ke sana adalah, itu semua karena permintaan ibunya. Sekarang ibunya pun sedang sakit parah, itu dikarenakan dia pernah menjelajahi tempat yang sangat berbahaya, dan itu mengakibatkannya terkena racun di tempat itu. Lin Tian yang melihat hal itu segera duduk di samping wanita tersebut dan berkata, "Siapa namamu?" tanya Lin Tian dengan tenang. Wanita itu hanya menatap Lin Tian dengan mata dinginnya, dan itu membuat Lin Tian tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa bahwa, baru pertama kali dirinya menemukan wanita yang sedingin wanita di sampingnya ini. Walaupun musuh angin dikenal cuek dan acuh di dunia biru, tapi di dalam hatinya, itu masih ada sisi lembutnya. Dan juga, Lin Tian masih bisa sedikit mengerti dengan apa yang difikirkan musuh angin. Ling Suer, ucap wanita itu saat Lin Tian yang masih sedikit melamun. Kemudian Lin Tian menatap wanita itu, dan wanita juga menatap dirinya itu. "Oh, aku Lin Tian," ucap Lin Tian. Ling Suer tidak membalas Lin Tian, dan dia hanya diam menatap Lin Tian dengan mata dinginnya. Di saat Lin Tian ditatap seperti itu, Lin Tian bisa merasakan bahwa kemungkinan wanita ini sejak kecil telah berlatih sangat keras, karena kultivasinya berada di alam abadi bumi tingkat ke-8, dan itu sudah sangat kuat. Bahkan di dunia Lin Tian sekarang, tidak ada orang yang bisa mencapai kultivasi seperti itu di usia yang sama dengan Ling Suer. Walaupun dia tidak sadar, kalau dirinya sendiri juga seorang yang abnormal. Wanita itu berdiri setelah memutuskan di dalam hatinya, dia akan melupakan apa yang terjadi di sini. Walaupun dia tahu setelah dia keluar dari sini, dia kemungkinan besar akan diusir dari sektenya sendiri. Namun setidaknya, dia ingin menemukan beberapa bahan obat yang berharga untuk membantu membuat pil untuk ibunya. "Kamu mau kemana?"
Tanya Lin Tian. Lupakan yang terjadi di sini, dan anggap saja kita tidak pernah bertemu, balas wanita itu. Lalu, dia menghancurkan pintu goa yang tertutup di depannya, yang mana seluruh jimat dan formasinya sudah dilepaskan oleh bayi kecil sebelum dia pergi dari sana. Duar. Setelah goa itu terbuka, wanita itu terbang dan langsung menghilang di bawah tatapan tak percaya Lin Tian. Lin Tian hanya bisa melamun di tempat dia duduk itu, dengan wajah dan perasaannya yang aneh. Wanita ini benar-benar sangat dingin, gumam Lin Tian. Jika Lin Tian membandingkan Ling Xuer dengan Mu Xuanyin, itu bagaikan air dan api. Yang satu sangatlah menenangkan, dan yang satunya sangatlah panas. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia pergi sendiri, meskipun aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, ucap Lin Tian. Dia segera berdiri dan keluar dari goa, lalu dia memandang ke arah Ling Xuer terbang. Dia sepertinya sudah memutuskan, dan kemudian memasang topeng wajahnya. Sesaat, wajah Lin Tian berubah menjadi wajah An Lin. Dia terbang mengikuti arah kemana Ling Xuer pergi, karena dengan kekuatan Lin Tian sekarang, mengejar Ling Xuer sangatlah mudah baginya. Tetapi dia tidak ingin Ling Xuer curiga kepadanya, jadi dia terbang lebih tinggi dari Ling Xuer sambil menyembunyikan seluruh aura dan kehadirannya, itu agar orang lain tidak mengetahui keberadaan dirinya. Aku harus menemukan tanaman matahari, ucap Ling Xuer sambil mengepalkan tangannya. Hal tersebut adalah salah satu dari tanaman obat yang diminta oleh alkemis suruhan ayahnya. Dia terus maju dengan cepat, itu agar bisa sampai ke tempat yang ada di peta yang dia baca sebelumnya. Adapun Lin Tian, dia dengan tenang hanya mengikutinya dari kejauhan. Wush. Beberapa hari Lin Tian mengikuti Ling Xuer dari jauh. Dia melihat wanita itu mengambil beberapa tanaman obat yang cukup bagus selama perjalanan. Tetapi walaupun Ling Xuer telah mendapatkan beberapa bahan obat yang dia dapat, tapi itu semua masih kurang. Apa yang dicari gadis ini? Pikir Lin Tian dengan penasaran. Di saat Ling Xuer akan mengambil tanaman obat tingkat ke-9 di tempat yang dia jumpai, tangannya hampir terkena sebuah panah. Tentu saja, Ling Xuer sudah tahu siapa orang-orang tersebut. Setelah melihat ke-10 orang tersebut, dia menjadi marah dan sangat ingin membunuh mereka. Hahaha, Nona Ling, kita bertemu lagi, ucap pria yang memimpin di depan yang lain. Minggirlah, ucap Ling Xuer dengan suara yang dingin. Weh, kamu jangan sedingin itu Nona Ling, oh iya, kemarin kamu telah diracuni. Kenapa kamu bisa sehat seperti ini sekarang? Tanya pria yang memimpin tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Ling Xuer menjadi sangat marah, dan kemudian menghunuskan pedang dari pinggangnya kepada ke-10 orang tersebut. Kalian yang memintanya, ucap Ling Xuer. Hehehe, tentu saja, karena kami sangat ingin merasakan tubuh Nona Ling, maka dari itu kami melakukan hal ini, ucap pria tersebut. Kurang ajar, berdebah, pedang angin, teriak Ling Xuer. Dan, boom, Ling Xuer menyerang pria muda yang ada di depannya itu, tapi pria tersebut berhasil menahan serangan Ling Xuer, dan membuat wanita itu mundur beberapa meter. Apa? Alam abadi tingkat ke-9. Ucap Ling Xuer. Hehehe, Nona Ling memang benar, oh iya, kenapa Nona bisa sembuh dari racun yang kami berikan? Ucap pria di depannya. Jutong, sepertinya itu adalah ulahmu. Teriak Ling Xuer dengan marah. Hahaha, benar sekali, kami ingin mengetahui rasanya dari gadis sekte suci. Maka dari itu aku melakukan hal itu, ucap Jutong. Mendengar jawaban itu, tangan Ling Xuer bergetar. Bagaimana tidak, gara-gara ulah Jutong, dia kehilangan kesuciannya oleh orang lain, dan orang yang mengambil kesuciannya pun adalah orang yang tidak dia kenal. Tunggu sebentar, jika kamu sudah sehat, itu berarti sudah ada yang membantumu.
Apakah itu berarti kamu ini sudah tidak suci lagi? Ucap Jutong dengan tersenyum jahat. Hahaha, saudara Ju, mari kita tangkap dia, dan merasakan tubuh nona ini. Walaupun dia sudah tidak suci lagi, mungkin rasanya masih enak, ucap laki-laki lainnya. Hahaha, benar juga ya, mari kita coba. Cepat, tangkap dia, ucap Jutong. Setelah mendengar itu, semua murid yang bersama Jutong langsung menyerang Ling Suer dan mencoba melumpuhkannya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, ucap Ling Suer. Bang! Ling Suer terus bertarung dengan beberapa murid dari Sekte Gunung. Tetapi semakin lama dia bertarung, dia semakin mulai kewalahan. Apalagi, Jutong belum menyerang dari tadi. Ling Suer pun bisa merasakan bahwa, kalau dia berada dalam bahaya. Walaupun aku harus mati, jangan pernah berharap untuk menyentuh tubuhku, teriak Ling Suer dengan marahnya. Bang! Ling Suer bertarung dengan keras kepala, dan bahkan dia sudah tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Lin Tian yang melihat hal itu agak mendesah, dan dia tidak menyangka kalau wanita yang dia temui ini, dan telah melakukan hal itu untuk pertama kalinya, ternyata dia sangat keras kepala seperti ini. Bagaimanapun juga, dia adalah wanitaku. Hari ini aku mulai mengerti apa yang dia cari di sini. Aku akan mencoba menolongnya, dan kemudian berbicara langsung dengannya, ucap Lin Tian. Dan tiba-tiba saja, cerot, Ling Suer terbang mundur, dan dia memuntahkan darah. Akibatnya, cadarnya pun penuh dengan darah. Hehehe, menyerahlah Nona Ling, dan biarkan kami menikmati tubuhmu, ucap Jutong yang telah menyerangnya barusan. Tubuh Ling Suer pun bergetar, lalu tangan dan kakinya pun sudah mulai melemah. Karena seberapa kuat pun dia melawan 10 orang sekaligus yang berada di tingkat ke-8 alam abadi bumi, itu adalah hal yang sangat sulit. Apakah aku akan mati di sini? Tapi bagaimana dengan ibuku? Pikir Ling Suer dengan wajah yang cukup sedih. Air matanya juga jatuh membasahi wajahnya yang ditutupi cadar itu. Hehehe, tangkap dia, ucap Jutong. Siap, ke-9 orang itu maju bersamaan untuk menangkap Ling Suer. Maaf ayah, ibu, ucap Ling Suer. Tampaknya dia sudah bersiap-siap untuk bunuh diri bersamaan dengan ke-9 orang lainnya. Cegah dia, ucap Jutong yang mengetahui apa yang akan dilakukan Ling Suer. Ling Suer yang sudah siap untuk bunuh diri dengan cara meledakkan diri, dia terkejut karena ada sebuah tangan yang memegang pinggangnya. Apakah kalian masih laki-laki? Ucap Lin Tian yang tiba-tiba berada di belakang Ling Suer, sambil memegang pinggang Ling Suer. Kurang ajar, jangan berlaga seperti pahlawan, matilah, ucap salah satu yang menyerangnya. Di saat mereka melihat Lin Tian, mereka langsung menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa dipikir lagi. Hanya sekelompok badut ingin membunuhku, bagaimana mungkin, ucap Lin Tian. Lin Tian menggerakkan tangan kanannya, dan sebuah anak panah api segera terbentuk di sekitar Lin Tian. Panah api, ucap Lin Tian. 10 anak panah api yang terbentuk dari Ki Lin Tian, itu langsung menyerang 9 orang yang akan menyerang Lin Tian. Gawat, ucap mereka. Di saat anak panah yang dengan cepat meluncur ke arah mereka, mereka dapat merasakan kalau anak panah ini bisa membunuh mereka secara langsung. Tapi sayangnya, serangan mereka langsung bertabrakan dengan panah api. Panah itu langsung menghancurkan semua serangan mereka dengan mudah, dan langsung menyerang tubuh ke-9 orang itu dengan mudah. Cerot, dada mereka tertembus oleh anak panah api itu. Lalu, tubuh mereka mulai terbakar secara perlahan menjadi abu hingga tak tersisa mayat apapun di sana, dan hanya ada abu yang bertaburan oleh angin. Kamu berani sekali membunuh murid Sekte Gunung. Apakah kamu tidak takut? Ucap Jutong. Banyak bacot, teriak Lin Tian. Setelah itu tangan Lin Tian bersinar,
dan kemudian membentuk sebuah lapisan ki yang tajam seperti pedang. Lalu, dia mengayunkannya ke arah Jutong dengan mudah. Ush, kamu, belum selesai dia berbicara, namun anehnya, dia tidak dapat merasakan tangan dan anggota tubuhnya lagi. Di saat dia ingin melihatnya, namun entah kenapa, kepala L-nya tiba-tiba berputar, dan dia pun melihat tubuhnya jatuh seperti sebuah batu yang jatuh dari ketinggian. Bagaimana mungkin? Ucap Jutong. Itu adalah kata-kata terakhir yang dapat dia katakan dengan perasaan bingung, dan ada ketidakpercayaan terhadap kematiannya. Setelah itu, tubuh dan kepalanya langsung jatuh, dan itu bersamaan dengan rohnya yang langsung terhapus karena serangan Lin Tian. Ling Xuer yang melihat hal itu pun kaget dan tidak percaya. Pemuda ini sungguh kuat. Siapa dia sebenarnya? Akan tetapi, kenapa merasakan seperti ada perasaan yang akrab darinya, pikir dirinya. Karena Lin Tian memakai topeng wajah, dan dia telah mengganti wajahnya, jadi Ling Xuer sudah tidak mengenali Lin Tian. Kenapa Nona, ini aku, ucap Lin Tian sambil melepas topeng wajahnya. Sesaat melihat wajah asli Lin Tian, Ling Xuer dengan cepat melepaskan tangan Lin Tian, dan dia segera menjauh darinya. Apa maumu? Tanya Ling Xuer dengan marah. Tampaknya dia masih marah, karena laki-laki di depannya ini telah mengobrak-abrik kesuciannya. Aku hanya ingin menolongmu, Nona, balas Lin Tian dengan agak mendesah. Ling Xuer hanya diam di sana sambil menghunuskan pedangnya ke arah Lin Tian, dan dia masih menatap pemuda di depannya itu dengan perasaan yang masih kacau dan tidak menentu. Apakah kamu dari tadi mengikutiku? Tanya Ling Xuer. Iya, aku tahu kalau kamu mencari obat untuk ibumu, dan aku bisa membantumu untuk menyembuhkan ibumu, jawab Lin Tian. Kamu jangan coba-coba untuk membodohiku, kamu bukanlah seorang alkemus, ucap Ling Xuer dengan kesal. Wah, aku memang seorang alkemis, lalu kenapa? Apakah kamu tidak percaya? Tanya Lin Tian. Jika kamu seorang alkemus pun, pasti hanya berada di tingkat ke-7 atau 8, balas Ling Xuer. Asalah kamu tahu saja ya, aku ini master alkemis tingkat bumi. Dan mungkin aku juga bisa membuat pil tingkat langit, balas Lin Tian sambil berpikir. Dia merasa pemuda ini sedang berbohong, karena mana mungkin ada seorang alkemis master di tingkat langit di usianya. Jika benar ada, bukankah harusnya dia sudah cukup terkenal di dunia dewa? Kamu tidak akan rugi jika kamu mengatakannya padaku bukan? Mari kita duduk dulu, dan membahas beberapa masalah kita juga, ucap Lin Tian dengan serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.